Pengen temennya Resa Singer ya atau Evi Singer. Kalau Resa ya, kalau Evi kok belum tahu ya. Suaramu bagus mbak, kayak nasabahku yang kabur. Jancuk, malah punya. Oh iya, jika Mas Usman tadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, karena memang teknologi peristiwa yang disampaikan hingga disebut terjebak itu memang perlu mengundang pendalaman. nyo, levelmu kok moro-moro wis lawe nyo, wong kon gak tau mampir nang Bulan September itu sama roomku. Ayo nyo. Mendapatkan satu tanda adanya dua kerangka sehingga Duwe suara bagus, kenapa nggak ikut daftar ke PDI? Eman-eman toh mbak, lu aku daftar nak Golkar tapi. tim inspeksi. Oh tak, iya. Kapan hari aku ketemu Dian di Surabaya? Sopo? Ketemu Sopo? Kenal lagi dari dulu dari mata mosok. Ya. Cara mereka masuk ke gedung yang terbakar itu bagaimana? Nyo kamu lama wes kak. Wes enggak, anu lo nyo. Kak nge-give aku nyo. Ya, dan menjawab keraguan. Mbak awakmu di paylater bisa nggak bisa? Terima kasih Mas Yusuf. Oh, Macina. Saudara jangan kemana-mana, Kompas Petang masih Bisa lah. akan kembali. Nyo. Kok elek sih aku? Mau kata kene no. Tapi aku maskeran. Nyo. Aqua, rasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Siapapun bisa jadi Benik kak apa pengaruh, bahkan pendekung. Tapi kebenarannya dapatkah Mbak munduran dikit dong, masa kita baru kenal udah sedekat ini. Lucu nih. junjung tinggi Gak bayar, prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaik. Ikuti saya sudah. Rosi, satu meja, The Fool, Nek wanita biasanya suka dikado apa ya? Duit. TV, Lek kamu perhiasan, wis Ini Pak, kalau tutupnya aja gini, isinya duit. Buket bunga lah, buket uang lah. Galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aku boleh jujur nggak mbak? Oleh. 100% murni, 100% aman. kejahatan tak selalu terlihat, tapi kerap meninggalkan jejak. Jujur lo. Analisa pergerakannya, kenali polanya, batasi ruangnya, kuasai informasinya, biarkan fakta bicara. tidak. Masa iya tak TV beliau dewi? Oh iya kak apa ngono. Transfer aku anyo. Borgol, Alhamdulillah saya mari ngene tak jam-jam berikut. anu yo. Tak DM nomor rekeningku ya nyo. Nadi Pratnya Satwika Asmadi. Aku kalau ngeliat wajahmu kayak mantan aku sing tak tengi mbak. Lu gak bahaya dah. Satelit multifungsi terbesar Indonesia. Delok pengen iki nggarakno gue pemulih mbak lo. Platform crowdfunding terbesar di Indonesia. Nakal apa Gagas RI spesial Hari Pahlawan. Generasi penggerak lahirkan aksi ciptakan dampak. Senin 10 November pukul 9:30 malam di Kompas TV. tak kirimi nomor rekeningku anyo. Anda masih menyaksikan Ya wes tak tuku dhewe nyo. pelaku penembak ansip disertai percobaan pencurian motor di Cakung, Jakarta Timur ditetapkan Moh. sebagai Oh mbak, galingan mantanku nek nyawang kue, nek ketemu ngejak sejak awal sudah kalian terus waduh. mereka dengan membawa Gak senjata. bahaya, tah. Pelaku menembak kedua penjaga keamanan, satu hansip tewas di Mbak, tempat, dalem. sementara satu penjaga berhasil selamat setelah pelaku menembak 2 kali. Dari keterangan sementara pelaku Dimarahi om nanti, oh beres, tenang aja, aku iso simen. Polisi. Pelaku dikenakan pasal 338 dan Kok duit lo ya? 5 KUHP dengan hukuman mati, penjara seumur hidup atau maksimal 15 tahun. Oh, mau tak check out saiki ya mbak Lambok. Pikir aku ndek keranjang kuning kan aku gendeng cangkemmu ae lho. Dalan keranjang kuning ini tak check out dengan membawa senpi sehingga adanya perkelahian yang pertama yang dilakukan oleh yang di depan pengemudi dengan pelaku yang di depan juga melakukan perkelahian.
akhirnya terjadi Manai om kano letusan wong ledakan yang mengenai perut sebelah kiri dan juga yang tak kirim nomor rekeningku mari ini ya, si entenono ditembak hingga 2 kali yang sempat untuk lari ke belakang gang. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Petang edisi kali ini. Saya Yasir. Oh tuh cece remuk gak apa-apa sekali-kali kamu itu harus beramal sama cicimu ya kan. Aku ki Hetun Sam ya Allah guys, krimku entek guys. Nanti ki di omah Umi dalam ya Umi ya Cece ya Mbak ya Tante. Nyo iki lho nyo anuku apa iku jenenge targetku. Aku nggak target mangan padang iku apa sih? Apa iku? Cina Bude nggih sinten iki? Malang ta nek kidul Yang lagi minum. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas. entenono lho nyo mari ngene kowe tak DM anu lho nomor rekening lho. Brondongmu Bude sepurane gak tau brondong. Anda masukkan Kompas Flash. Aku mari iki kerja lho. Kerja apa? Saudara dua Kok pelaku sangar kon kerja? percobaan Dendi, Nandi. Jakarta Timur ditetapkan sebagai tersangka. Di Kupang NTT sudah lanjutan Mulai minggu ngarep alhamdulillah kerja apa? kembali dia di Pengadilan Militer Kupang. Makasih cek masukan sing ngendi? Dua pelaku penembakan Ketok cantik, disertai terima kasih. percobaan pencurian motor di Cakung, Alhamdulillah. Jakarta Timur ditetapkan sebagai tersangka. Dari keterangan yang didapat, para pelaku Kerja apa? sudah membekali diri membawa senjata api. Nang pabrik rokok ndek mesin aku pojaken. Satu Gak hasil apa-apa tewas aku. di tempat, sementara satu penjaga berhasil Bagian lenting rokok ya gak apa-apa. menembak 2 kali. Yang tanya tadi lo iya, kok tak kirimin nomor rekeningku ya. Pada Lukinamo kembali digelar di Pengadilan Militer Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sidang kali ini menghadirkan 2 orang saksi, dokter dari RSUD Air Ramo, Kabupaten Naga. Kayak gelem raimu lo temen, gelem aku. Letu Ahmad Faisal hadir. Lah poe. Seorang pemuda tewas Ndi pabrik rokok apa? Rim Horopan, Jakarta Utara. Korban Bayarannya ya apa? ini terpleset hingga tercebur ke kali. Setelah melakukan pencarian selama 2 jam, petugas menemukan korban tak jauh dan Loh ya, lokasi tenggelam. keluar jalur Sudah loh. tidak ternyata. Kandane aku lak wis ngomong sih. Nyukit mang. Jangan lupa sujudkan diri Tak, kamu lah ngomong sih, kirim nomor rekeningnya. Oh iya, tuh kok dewe. Oh iya, budal dewe. Dan Kompas Flash didukung oleh Menetah. Banyak Umi aku anakmu iya Pit. Aqua, terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Di GB mingguan apa itu? Dalam aquifer yang terlindungi. Bukan ke Cece. Loh tapi kamu nulisnya deh live ku ya berarti aku anu ta berhak mengirim nomor rekening tayan. Kudu diisi lo ya. Space Technology Manager of Pacific Satellite Nusantara, memimpin proyek Satria 1, satelit multifungsi terbesar Indonesia. Fitra Ilyas, CEO Kita Bisa, platform crowdfunding terbesar di Indonesia. Simak gagasan-gagasan canggih mereka dalam Gagas RI. Aku 3 kali puasa 3 kali lebaran nanti. Generasi Mbak? penggerak lahirkan aksi, ciptakan dampak. Senin 10 November pukul 9:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi. Kan tanya tuh C aku tadi. Yo, kan tanya itu, makanya tanya itu tak jawab. Nanti lah kasih nomor rekening dia. Kamu minta apa? Dana, BCA, BRI ada. Agak melek nama gitu lah, enggak. Selamat sore, saudara. Kasus penculikan balita di Makassar yang ditemukan di Jambi, polisi kini menetapkan 4 tersangka. Polisi sebut balita yang diculik sempat 3 kali berpindah tangan.
Lalu bagaimana polisi menguak jaringan perdagangan anak? Dan Kok ono perdagangan anak sih guys saiki? setelah dilantik Malih, Presiden Prabowo anu Jumat kon. lalu, Komite Reformasi Polri hari ini mulai bekerja. Lalu bagaimana komite yang juga beranggotakan Kapolri dan 3 mantan Musimnya Kapolri dodol anak rek. mereformasi institusi Polri. Ada juga sorotan lainnya soal buntu ledakan di SMA N72. Presiden Prabowo bakal batasi game online yang mengandung kekerasan. Bagaimana efektivitasnya? 3 isu ini akan jadi sajian Ya wes Sam, aku tak sholat sih. saya Rabi Saputra. Iya Sam, dongakno aku ya. Dongo. Aku temenan jangan kerja, aku gak apa-apa. Seorang pria diduga akan Timbang melakukan anggur aku. pencurian atau pembegalan berhasil ditangkap warga di Cianjur, Jawa Barat. Orang yang dicurigai sebagai begal ini sempat dikepung warga saat berupaya melarikan diri di atas atap rumah. Nanti sih nyomong tak kongkon milih kok. Warga kampung Rawabango, Cianjur mengepung seseorang yang dicurigai sebagai begal. Setelah dikepung dan diteriaki warga, Jangan bakar, hanguskan isi dadamu dengan api cinta yang kau ciptakan dalam hatimu. untuk diantarkan ke suatu tempat. Tapi ia memaksa pengemudi motor untuk turun dari motor. Pengemudi motor pun kemudian meneriakinya Nanti terkulai seperti sang takai, bunga diterpa sang matahari. Kecewa melanda hidupmu atas menarik tangan korban untuk turun. dengkulku sudah mampu korban tetap maksudnya. tidak mau. Di mana di rumah mobil? Siapa iki karisa iki? Akhirnya korban jatuh motornya, kemudian berteriak Aduh es embo. sehingga warga masyarakat di sekitar lokasi tersebut Tumpah-tumpah. langsung datang mengejar pelaku dan pelaku melarikan diri ke perumahan Permata. Lalu betul pelaku Ini lo mengaku guys. perbuatannya karena memang kondisi ekonomi dia butuh duit. Pelaku atas nama inisial AM berusia 25 tahun. Sorotan lainnya, polisi tetapkan 4 tersangka dalam kasus penculikan balita di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang kemudian ditemukan di wilayah Jambi. Balita yang diculik sempat 3 kali berpindah tangan. Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Jepitku lu tak ketemuan. Raharjopuro menyatakan 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka berasal dari beberapa daerah. Seorang perempuan asal Makassar yang berperan sebagai penculik dan kemudian menawarkan melalui media sosial. Kemudian ada perempuan lain asal Sukoharjo, Jawa Tengah yang membeli balita yang diculik kalau 3 guys. juta rupiah. Ia kemudian membawa balita ke Jambi. Balita itu kemudian dibeli seharga 30 juta oleh pasangan asal Merangin, Jambi. Oleh pasangan ini, balita yang diculik dijual lagi ke pihak lain seharga 80 juta rupiah. Pasangan asal Jambi ini mengaku telah 9 kali menjual balita melalui media sosial. Polisi menjerat tersangka dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Polrestabes Makassar mengamankan SY sebagai pelaku utama membawa korban dari PKP Sore kak, sore. ke kos pelaku di Jalan Abu Bakar Rambutan, kemudian menawarkan korban melalui medsos Facebook. Ada yang berbina dengan profil pembelinya atas nama Enda. Hasil pengakuan asal dari Jakarta dan datang ke Makassar untuk membawa korban dengan transaksi sebesar 3 juta rupiah di kos pelaku. Salam kenal, salam sehat dari Surabaya. Oh ya, bagusnya. Malam di mbak, aku Dan kedua bantur. AS dan MA pengakuan NH sebagai keluarga Jambi sebesar 15 juta rupiah dengan dalih membantu keluarga yang hilang. Izin follow kak ya. Kemudian AS dan MA mengaku membeli korban dari NH sebesar 30 Bantur mana ya, Wonokerto? dan menjual kembali kepada kelompok salah satu suku di
Jambi seharga 80 juta. Keduanya mengaku telah memperjualkan 9 bayi. Salken mbak, aku Kediri. Oh ya, waalaikumsalam. Dan BA. Kasus kriminal lain, polisi merilis motif serta detail peristiwa yang menyebabkan Hansip di Cakung, Jakarta Timur meninggal setelah ditembak pelaku curanmor. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku sempat 2 kali menembak korban dan motifnya uang hasil kejahatan digunakan untuk membayar pinjol. Polisi masih melakukan penelusuran dugaan adanya jaringan pelaku lain dan asal senjata api yang digunakan dalam aksi pencurian motor. Informasi dari 2 tersangka yang didalami ini menemukan bahwa senjata api itu didapat dari seseorang, dan ini kami membantu masih dilakukan pengembangan oleh tim dari Sekuritas. Awas lepas kak. Oh gak apa-apa, tampanan lepas ya. Kemarin polisi menangkap pelaku penembakan terhadap seorang Hansip, terutama di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Pelaku PS yang ditangkap di kawasan Cipayung, Jakarta Timur ini punya peran sebagai pembawa motor, pemilik kunci letter P, hingga menyimpan senti. Sementara untuk pelaku lainnya berinisial R ditangkap petugas gabungan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung saat hendak melarikan diri. Kedua pelaku telah ditahan di Polda Metro Jaya. Mbak main yuk, enggak ah, hujan. Dalam waktu 24 jam, kami alhamdulillah kami berhasil mengamankan 2 orang pelaku yang kemudian kami tetapkan sebagai tersangka dalam perbuatan hukum yang terjadi di wilayah Cakung, Jakarta Timur, di mana dari kejadian tersebut mengakibatkan seseorang meninggal dunia atau hilangnya nyawa seseorang. Pertanyaan selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional pada 10 tokoh negara di Istana Negara Jakarta hari ini. Di antaranya ada nama Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto dan Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid. Di momen peringatan Hari Pahlawan Nasional, Presiden Prabowo menganugerahkan gelar pahlawan kepada 10 tokoh yang dianggap berjasa pada bangsa Indonesia. Sejumlah perwakilan keluarga menerima tanpa hadir, diantaranya putra-putri dari Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto, Siti Hardianti Rukmana alias Mbak Tutut, dan Bambang Triatmojo. Selain itu ada istri Presiden Gus Dur, Sinta Mulyat Wahid, dan putrinya Yeni Wahid. Tampak juga keluarga pejuang buruh Marsinah serta keluarga tokoh lain. Presiden kedua RI Soeharto saudara dianugerahkan gelar pahlawan nasional. Pihak keluarga berterima kasih kepada Presiden Prabowo dan semua pihak yang telah memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto dan tidak mempermasalahkan dengan pro kontra yang terjadi. Berat nggak? Salam cinta damai, oh ya. Kan kita melihat apa yang telah dilakukan oleh kakak saya dari sejak muda sampai beliau angkat, itu semua perjuangannya untuk bangsa dan negara dan masyarakat Indonesia. Jadi benar-benar saja pelan-pelan, tapi tidak yang ekstrim gitu. Yang penting kita jaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Nama lain yang dianugerahkan Tanyanya yang normal-normal ya. Kalau tanya yang nggak normal aku nggak akan Cina tahu. saudara adalah aktivis buruh perempuan yang tewas pada tahun 1993 setelah memperjuangkan kenaikan upah di Sidoarjo, Jawa Timur. Kasus kematiannya Ya. menjadi perjuangan buruh di Indonesia. Perwakilan keluarga pahlawan buruh Ya. apresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang memberikan gelar pada Marsita. Keluarga berharap pemerintah dapat memperhatikan hak-hak buruh, menghapus outsourcing, Izin dulu, Kak, ya. terhadap kesejahteraan buruh. Adus. Yang kalian dulu kecil mencapai sekolah SMP aja berat sekali, harus ikut cucu, ikut adik, ikut naik sepeda. Aku mau titip bayi
kirain kamu boleh nggak boleh dengan kon. Melanjutkan sekolah sampai SMP, SMA. Yang ada TK itu tanpa ada ibu, tanpa ada bapak. Dari sini saya tidak menyangka jenengan harus jadi orang Islam yang membanggakan seluruh Indonesia, khususnya Nganjuk, perangkat Nganjuk. Jangan ada PHK, terutama yang outsourcing. Siapa tahu dengan Pak Prabowo dibuat seperti zaman dulu, tidak ada outsourcing, sehingga untuk kehidupan berumah tangga itu bisa berjalan lancar. Kalau outsourcing 3 bulan selesai, 3 bulan selesai, otomatis kalau sudah berumah tangga itu bisa menjadi pertengkaran di dalam rumah tangga sehingga banyak perceraian. Saudara, polisi tetapkan 4 tersangka dalam kasus penculikan balita di Kota Makassar yang kemudian ditemukan di wilayah Jambi. Balita yang sempat diculik 3 kali berpindah tangan. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Yuhandani Raharjo Puro menyatakan 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka berasal dari beberapa daerah. Orang perempuan asal Makassar yang berperan sebagai penculik dan kemudian menawarkan ngerti mbak itu walau nggak sedih yang membeli balita yang diculik. Kapan itu ya? Ada 3 juta rupiah. Kemudian dia membawa balita ke Jambi. Balita itu kemudian dibeli seharga 30 juta rupiah oleh pasangan asal Merangin Jambi, dan oleh pasangan ini balita yang diculik kembali dijual ke pihak lain seharga 80 juta rupiah. Pasangan asal Jambi ini mengaku telah 9 kali menjual balita melalui media sosial. Polisi pun menjerat tersangka dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Untuk mendalami kasus penculikan balita, kita sudah tersambung dengan Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, AKBP Devi Sujana. Selamat sore. Masih. Kak Kasat. Ya, selamat sore. Iya, Kak Kasat, saya mau tanya dulu, sebenarnya dari korban anak ini awalnya bagaimana bisa diculik? Kemana orang tua balita ini? Ya, jadi kami menerima laporan terkait dengan peristiwa ini hari Minggu kemarin, tanggal 2 tanggal 3 ya. Jadi setelah bahwa anak ini pada saat sore bermain di taman bermain. Nah, sementara orang tuanya, ayahnya sedang bermain tenis. Jadi antara lapangan tenis dengan tempat bermain itu bersebelahan. Nah, karena mungkin orang tuanya asik bermain tenis sehingga anaknya tidak terpantau secara fokus ya. Oke. Oh guys, selamat bergabung. Yang baru bergabung. Kemudian tiba-tiba bisa diculik itu? Modusnya pelaku ini. Jadi pelaku ini juga kebetulan dia punya anak kecil yang tidak berbeda jauh umurnya dengan korban sendiri. Nah, jadi pelaku ini mengarahkan anaknya juga, anak kandungnya untuk bermain-main dengan korban sehingga Mantap, ketika sudah oponik. dekat antara Apa itu? PO ini, antara korban dengan Itu tatunya di perut, mohon maaf nggak punya tato di perut. anak ini untuk ikut ke kediaman dari pelaku tersebut. Berarti Kalau kita ketahui ya, dari video itu tidak sama sekali tidak ada ketakutan ataupun perlawanan dari korban karena sudah terlebih dahulu Oke, Pak Devi. dekat ya. Berarti artinya si pelaku yang pertama ini sudah mengamati gerak-gerik atau random saja? Sebenarnya dari pengakuan dia sudah berniat untuk mencari korban. Kalau ada lalu tidak ada. Jadi hari itu emang dia sudah berniat untuk mencari korban untuk mendapatkan uang, tapi untuk korbannya yang banyak. Itu semuanya jaringan ada dari Makassar, diculik, kemudian dijual lagi ke Jawa, dipindahkan lagi ke Jambi. Ini semua dalam satu jaringan kan, Pak Devi? Ya, jadi perlu disampaikan juga bahwa antara pelaku pertama dengan yang kedua yang kita amankan di Jawa Tengah, di Sukoharjo, dia tidak saling mengenal awalnya. Nah, mereka mengenal dari salah satu grup medsos. Di sana grup Facebook ada biasanya menjelaskan di sana dibahas tentang adopsi anak dan sebagainya. Nah, akan tetapi yang
orang yang kedua yang kita amankan di Jawa Tengah ini sering memposting ataupun sering menawarkan anak-anak untuk diadopsi. Nah itu dari sanalah mereka saling kenal. Nah, kemudian antara pelaku yang kita amankan di Jawa Tengah dengan juga yang di Jambi, Saya Mbak masuk. sering melakukan transaksi sebelumnya. Mau kemana tante? Jadi Nggak Malang tante? artinya Enggak. ada orang yang mencari untuk anak yang diadopsi begitu. Lalu kemudian hal ini dimanfaatkan. Itu memang bukan ada hal yang apa ya? Ada yang tadi adopsi, jangan-jangan ya memang untuk perdagangan orang saja, perdagangan balita. Ya dari Terima kasih sudah bergabung. pendidikan Maafnya. yang sudah mereka lakukan, seperti yang kita amankan di Jambi, dia sudah melakukan 9 kali hal serupa. Kemudian untuk yang di Jawa Tengah tersebut sudah melakukan 3 kali. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan mereka melakukannya lebih dari itu, karena kita lihat dari aktivitas media sosialnya dari kedua belah pihak tersebut, sudah lama mereka dan dia sering ada Jalan-jalan nggak punya duit. yang menanyakan ataupun menawarkan tentang bayi ataupun anak kecil yang mungkin bisa ditransaksikan. Oke, nah itu sudah dilihat juga jaringan di dalamnya. Apakah memang bermainnya di media sosial kah? Sementara ya hasil penyelidikan dari mana, Pak? Hati Nandi. Hati. Nah, dari barang bukti sendiri apa pada saat Nandi ya. kali Pak Kasat dan juga tim begitu temukan dari balita ini pada saat pertama kali ditemukan di Jambi, kondisinya seperti apa? Jadi alhamdulillah kami dalam pengungkapan ini kita mendapatkan support dan bantuan dari semua pihak, terutama seperti dari Polda Jogja, kemudian Polres Sukoharjo, kemudian juga kita dibantu penuh juga oleh jajaran kepolisian dari Polda Jambi, kemudian juga dari Polres Merangin dan juga Polres Kerinci. Nah, ketika korban ini sudah berada di tangan terakhir, yaitu di komunitas masyarakat di pedalaman Jambi di Merangin, kami merupakan bantuan penuh untuk komunikasi dengan masyarakat tersebut sehingga kita bisa bertemu dan juga kembali kita bawa korban tersebut dalam keadaan selamat. Itu pada saat yang terakhir di tangan yang berada di pedalaman Jambi itu Pak Kasat, Ya. Apakah ada orang yang melapor atau dari tim gabungan yang kemudian mencari-cari di media sosial misalnya? Sebenarnya itu kita dapatkan laporan awalnya, laporan dari orang tua korban sendiri. Jadi laporannya hari Senin kami cek laporannya, kemudian kami juga awalnya biasakan laporan seperti ini, kami mengira ada masalah keluarga, karena biasanya kalau ada anak kecil di laporan hilang, ternyata itu ada masalah keluarga antara suami dengan istrinya. Kami mengira ke sana, tapi ternyata setelah dilakukan pendalaman, Perdagangan ya? ya betul, ternyata korban ini diambil oleh seseorang. Nah, setelah kita lakukan penyelidikan, kita dapatkanlah pelaku pertama yang berada di Makassar. Nah, kemudian kita kembangkan sampai dengan Sukoharjo, kemudian juga sampai dengan Jambi. Nah, untuk yang Sukoharjo ini, pada hari yang sama mereka dia langsung berangkat dari Sukoharjo lewat Jakarta ke Makassar. Devi, Ya. kalau gitu ketika tadi ada dari Makassar ke Jawa, ke Jambi terakhir ditemukan, ini sebenarnya satu sama lain mengenal, adakah jaringan di belakang? Ada konser tangga. Mungkin nggak sih bekerja Artis sendirian? panggung iya. Sebelum tatonya nggak punya tato aku. Mas Kadalami kami pelajari Hapus juga, saya. kami juga berkoordinasi dengan Bareskrim di Bisa PPO, betul. kemudian adanya dia terlibat dengan jaringan di atasnya ataupun jaringan lain ya, mungkin karena kan dari bahasa penyelidikan dari yang di Jambi sendiri dia sudah melakukan transaksi dengan 9 anak kecil. Nah kita belum tahu juga ini anak ini dari mana berasal, dan juga dia transaksikan kemana, ini masih kami dalami, kami berkoordinasi juga dengan Oke, baik. Bareskrim juga. Kita tunggu pengungkapannya lebih dalam. Terima kasih Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, AKBP Devi Sujana. Ya, terima kasih, Pak. Saudara, setelah jeda ada informasi lainnya. Ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta menjadi alarm bagi ruang aman untuk anak. Mitigasi terkait aksi perundungan harus segera dilakukan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Sesaat lagi ulasan. I say what's going on.
Awas keculak matane lah ya. Cina. Siapa iku? Profil apa iku mau? Cina. Tempura ta iki kudu. Cimol. Semarang ta iki. Malang guys. Lokasi sampai iku Malangi ngendi? Aku di mana-mana Malangnya. Banten ya Mbak nggih.